Ya, Saya lolos berkat Ustaz Somad. enggak, bisa. Gimana itu tanggapan orang itu? Betul, karena ada minimal 2 orang udah menulis tentang dampak kehadiran Ustaz Somad dalam saya harus akui memang benar. Setidaknya untuk meningkatkan popularitas ini politik ini kan utamanya kan popularitas. Karena memang harus suara ya, karena pemilihannya harus Orang suara ya. nggak akan dipilih, nggak ada elektabilitas ketika popularitas nggak ada. Oke. Jadi dikenal dulu baru orang milih kan gitu. Jadi untuk meningkatkan popularitas saya sangat terasa. Efeknya ada ya? Sangat. Sangat ya? Sangat Ya, efeknya. 2 orang yang nulis itu skripsinya itu memang seperti itu hasil riset dia itu seperti itu. Dan Saya mau akui. dan antum menanggapi, Ustadz menanggapi itu Saya mau gimana? akui memang betul. Mm-mm. Ya, saya ketua ikat iya memang, tapi yang di ketua ikat itu mungkin Bada Aceh aja nggak semua orang tahu kan. Oke. Tapi ketika bisa keliling ke seluruh Aceh dengan Somad, nah ini kan tinggal dibilang nih aja. Salah satu barakah sama. Iya. Baik Ustadz. Jadi kita masuk dalam kondisi Aceh hari ini. Nah, ini segmen agak berat nih. Jadi Saya kira ngobrol-ngobrol santai betul ini berat. dan enggak, karena udah menjadi senator, kita ingin klarifikasi, ingin mengetahui pendapat juga. Karena memang juga aktif juga beliau di itu tentang kondisi terhot saat ini adalah yang baru kita mendapatkan peringkat 1. Peringkat 1 Provinsi termiskin di Sumatera. sebelumnya Sebelumnya sama juga. peringkat 2. Peringkat 2. Kita tipis lah. Yang jelas kan memang termasuk provinsi termiskin. Kenapa? Itu pertanyaan besar. Enggak, kalau jawabannya Pak Ahmad Dade itu yang kita baca hari ini. Oke. Tapi saya betul-betul terkejut saya kalau ditanya ini malam ini. Karena memang lagi betul-betul lagi Memang panas-panasnya kan? Ini kan kalau kata Ahmad Dade, kalau kata versi pemerintah lah saya ceritakan. Oke. Ya rasanya kan memang kondisi nasional, pandemi, Oke. peningkatan berkurangnya, ada peningkatan jumlah orang miskin. Iya. Kalau tingkat nasional hampir 1%, tapi Aceh kan nggak sampai 0,5%. Baik. Jadi kalau kata Pak Ahmad Dade itu, kepala Bapeda sekarang itu, kita masih di bawah rata-rata nasional kan gitu katanya. Iya. Kalau nggak salah. Aceh sebelumnya juga kan masih termasuk nomor 2. Ya artinya nggak ada yang istimewa, Nggak ada yang berubah. sama aja. Dan saya pikir sudah ini hasilnya seperti ini. Baik. Mau kita salahkan siapapun itu nggak akan merubah, nggak akan menaikkan peringkat kita. Baik. Yang akan menaikkan taraf hidup rakyat Aceh itu adalah kerja keras. Kerja keras elit, kerja keras eksekutif dalam ini pemerintah Aceh, kerja keras kita semua untuk kemudian bisa meningkatkan ini. Udah, ini kesempatan di 2001 ketika kita udah tahu ini data BPS mengumumkan seperti itu. Ini kesempatan kepada seluruh pemerintah ya, khususnya eksekutif, untuk bagaimana mempunyai strategi-strategi mengurangi tingkat kemiskinan ini. Dan pandemi sudah nggak jadi alasan lagi. Pandemi ketika di 2000 hampir setahun ya, di 2020 itu memang kondisi pandemi. Ya, ya kita terima aja lah. Jadi tapi kita harus ultimatum mereka. Untuk bagaimana 2021 ini apa target mereka dalam mengentaskan kemiskinan ini, dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Apa yang akan dilakukan? Udah, ini kita terima sama-sama. Udah. Dan tentu ini raport merah, ya kan? Ya. Walaupun kondisi apapun alasannya, kalau bagi masyarakat nggak mau tahu kan? Nah, artinya dana juga tetap aja kan, walaupun kondisi pandemi, APBA kan 17, juga. Betul. 2020. Ada refocusing juga 2, ya kan? 2, sekian triliun. Dan nggak tahu info-infonya ada sekitar 1,5 yang nggak tersalurkan segala macam. Dan mungkin ada silpa juga. Ada silpa besar. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk ini?
Itu saya nggak berani untuk menjustis ataupun menjudge seperti apa, karena terus terang belum pernah membaca ataupun belum pernah mendengar penjelasannya kenapa silpa sekian, kenapa dana refocusing nggak maksimal, kenapa itu belum. Tapi saya berangkat daripada husnuzon saya, ini adalah pembelajaran bagi kita, terutama bagi pemerintah yang berada di jalur terdepan dalam menjadi pemegang tongkat, pemegang kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini semoga ini adalah cambuk biji kubat, hasil DPS-nya biji kubat untuk kemudian 2021 berbuat lebih baik. Itu baik. Jadi memang isu ini sampai dikomentari oleh Denny Siregar. Jadi ini isu ini kan tinggi Ustaz. Jadi ada misalnya saya baca sedikit misalnya di berita Aceh miskin gara-gara syariah. Di komentar nih, investor macet nggak mau investasi gara-gara syariah. Hotel, taman wisata, tempat hiburan pada mati gara-gara syariah. PAD nggak mencukupi. Makan tuh syariah. Naik komentar lagi naik komentar lom. Gimana? Apa yang salah dengan miskin? Di akhirat kelak banyak orang yang menyesal jadi orang kaya. Bukan, ya kan? Pinginnya dulu jadi di dunia jadi orang miskin, orang kaya itu berat. Setiap hartanya bakal diinvestigasi asal dari mana dan digunakan untuk apa. Bravo Aceh. Jadi banyak komentar. Bahkan saya bacain sedikit punya Denny Siregar. Denny Siregar menarik juga. Sebuah prestasi yang gemilang. Miskin itu gaya hidup yang tidak bisa dilakukan semua orang. Pertahankan prestasi itu. Jadi memang banyak ya orang-orang yang tweet dan lain sebagainya terhadap apa memang sengaja. Jadi kalau tadi dikatakan apa yang pertama kali tadi? Coba yang pertama tadi. Yang pertama Aceh miskin gara-gara syariah. Investor macet gara-gara syariah, wisata dan lain sebagainya. Alhamdulillah, karena memang gara-gara syariah Aceh itu bisa beli pesawat untuk Indonesia. Gara-gara syariah Aceh itu bisa memberikan emas di Monas. Betul, 38 kilo. Banyak tuh. Jadi itu juga gara-gara syariah. Oke. Jadi perspektif orang beda-beda. Oke. Dan saya yakin kita masyarakat Aceh bangga dengan syariat kita, nggak ada masalah dengan itu semua. Maksimal. Ini kan hal-hal yang sebagai cobaan saja ini. Baik ya. Cobaan kita untuk lebih mempertegas diri bahwasanya kita bangga dengan Aceh sebagai negara syariah. Jadi tinggal kemudian kita buktikan ke khalayak bahwa memang kita pantas sebagai negara syariat, Baik, Ustaz. Biasalah komentar itu kadang memang tanpa dasar. Komentar itu hanya berangkat karena kebencian, hanya ketidaksukaan, dislike itu pasti ada. Baik. Jadi kalau saya sih berpikir otak kita ini dalam hidup ini cuma dua hal kan, positif negatif. Kalau kita asik dengan hal-hal yang negatif itu aja, kita lupa untuk mengisi otak kita dengan hal yang positif. Jadi kita ambil ibrah, kita ambil ini hikmahnya, kita ambil pelajaran kita untuk berpikir positif dan melakukan hal yang positif demi yang lebih baik, Aceh lebih baik. Dan hari ini syariah di Aceh sudah maksimal? Belum maksimal. Penerapan syariat masih perlu evaluasi, masih perlu penyempurnaan. Belum apa-apa ini. Ya. Masih perlu kekuatan lagi untuk lebih baik. Dulu di awal-awal syariat itu hanya sebatas jinayat, sebatas pakaian kan gitu. Emang syariat cuma itu aja. Nah sekarang sudah masuk ke muamalah, sudah ada kanun LKS misalnya. LKS betul, BSI ya. Sekarang udah juga jadi masalah kenapa dikeluarkan bank konvensional. Ya, betul. Padahal dulu diminta, janganlah cuma ngatur pakaian saja. Kita juga ingin di setiap lini kehidupan kita di Aceh ini bersariat, ada ruh syariatnya. Nah, ketika di muamalah sudah mulai dengan ini malah nggak siap. Saya rasa yaitu
karena memang kita terlalu lama hidup dengan apa namanya, dengan konvensional, dengan tata kenegaraan yang apa namanya, yang tidak bersyariat penuh gitu kan. Memang kalau mencari contoh nanggro syariat yang ideal juga di dunia ini juga sulit. Di Saudi juga. Ya, di Saudi ya kan? juga tingkat. Tapi di Aceh memang sekarang memang contoh misalnya pemerkosaan udah 500% meningkat. Jadi Polresta jadi melihat aturan syariat Islam hari ini beberapa kasus yang terjadi tahun ini sepanjang 2020 saja laporan dari Polresta terkait kasus pemerkosaan meningkat 500%. Ini juga 500%. ada seorang ayah yang memperkosa anaknya sendiri terjadi dan lain sebagainya. Gimana tuh tanggapan Ustaz? Jadi ya gini, syariat itu bukan masalah orang per orang. Oke. Syariat itu adalah tuntunan hidup. Jadi tentu seperti yang katakan tadi kan ada dua hal, baik buruk. Tetap aja di masa umat Nabi juga banyak, apalagi sekarang ini. Jadi kalau ada oknum-oknum yang tidak bersyariat, itu bukan kemudian berarti syariat yang kita salahkan, ya kan? Berarti mungkin ya masih tadi sebagai saya katakan ya belum, masih jauh daripada penerapan syariat yang kita inginkan. Berarti belum merasuk, belum sempurna, belum baik, belum begitu baik. Nilai-nilai syariat ini tersampaikan kepada segenap lapisan masyarakat. Belum terimplementasikan dengan baik, belum terpraktekkan dengan baik nilai-nilai syariat itu. Itu yang harus kita carikan cara, kemudian juga lebih kita tingkatkan lagi kualitasnya dengan pola dan juga mungkin cara-cara yang baik. Gitu. Jadi ya wajar kejahatan apapun, tapi mungkin 500% itu angka realnya berapa? Mungkin kalau dibandingkan mungkin ya boleh naik 500%. Saya yakin 500%-nya Aceh juga kalau dilihat dengan di luar Aceh jauh di bawah kan, harus jaga. Tapi memang angka 500% itu seakan-akan tinggi sekali. Mungkin di tahun lalu cuman 2, naik 500% berarti berapa? 2 100%, 10. Ya kan? Ini kan seperti itu. Ya, kalau kita lihat ke daerah lain hampir tiap hari ada. Tapi ini kecolongan nih. Kalau naik 500% kecolongan, berarti menurut Ustadz gimana tuh penegakan hukum tentang syariat di Aceh sudah maksimal? Penegakan hukum ya kembali ke bagaimana nilai-nilai syariat itu bisa diserap dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat. Oke. Ya kan? Baru kemudian kita bisa menilai sejauh mana. Baik. Ya kan? Kalau sekarang ini kan di tingkat penegakan hukum kan tidak hanya kepolisian, tapi juga ada WIHA segala macam itu. Mungkin juga WIHA yang ada sekarang ini kan masih belum merata kan, merata. Katakanlah misalnya untuk WIHA itu kan hanya di perkotaan saja, ataupun hanya di ibu kota kabupaten saja yang hidup. Tapi ketika sudah ke pelosok kan penerapan syariat itu kan masih dipertanyakan sejauh mana efektivitas daripada penerapan nilai syariat ini. Seperti itu. Artinya yang ingin saya katakan bahwasanya memang kita harus lebih banyak lagi mengevaluasi diri, dan juga kita harus akui bahwasanya memang penerapan syariat di Aceh secara kafah itu masih jauh daripada harapan-harapan yang seharusnya memang kita sudah berada di situ. Harus kita perbaiki bersama. Tentu, ya. pasti. Harus kita. Tapi jangan mundur. Jangan Jangan putus asa, jangan mungkin hasili kakulah balik lagi saja. Enggak. Saya rasa gitu ya. Enggak seperti itu. Baik. Dan masuk ke topik kedua yang terakhir ini. Topik terakhir Ustaz. Enggak panjang-panjang lagi ya. Jadi kita masalah UU PA yang berbenturan dengan undang-undang pemilu yang terbaru nih. Jadi kita kan memiliki undang-undang UU PA itu
kekhususan Aceh atas kekhususan Aceh yang mana mengatur 5 tahun sekali kita melakukan pesta demokrasi yang bertepatan di tahun 2022 ya. Nah, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan keluarlah peraturan undang-undang baru yang bentrok yang harus melakukan di 2024 serentak ya. Serentak. Jadi sedangkan kalau memang yang Ustadz pertahankan. Jadi Ustadz sudah menyurati, yang saya baca di media, Ustadz sudah menyurati kepada DPR. Apa yang Ustadz surati dulu? Itu nggak ada kaitannya dengan pilkada surat itu. Surat itu? Terus di awal kami dilantik itu sekitar bulan Januari itu. Saya ingat tanggal 22 atau 23 Januari. Ketika itu di DPR sedang dibahas tentang tata tertib. Tata tertib. Jadi pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh itu menyebutkan kurang lebih ya. Saya kan nggak apa. Ayat Quran juga susah dihafal apalagi itu ya kan. Bahwasanya setiap rencana daripada pemerintah Indonesia, DPR RI merencanakan untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan Aceh atau juga merevisi undang-undang pemerintah Aceh itu harus melakukan konsultasi dengan Aceh, dengan DPR Aceh. DPR Aceh. Dengan gubernur dan DPR Aceh. Pasal seperti itu. Nah, pasal ini kemudian ada turunannya, ada peraturan pelaksana daripada pasal ini, yaitu Perpres nomor 75 tahun 2008. 2008 udah ada Perpres. Perpres tentang tata cara bla 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 yang intinya memang tentang tata cara konsultasi. Seperti apa konsultasi itu berlangsung. Nah, waktu itu yang kami surati, ya, kami tanda tangani berempat itu, Haji Umar, saya, kemudian Fakhrul Razi dan juga Pak Abdullah Putih itu adalah meminta kepada DPR RI, dalam hal ini Balek, Badan Legislasi DPR RI, untuk memasukkan poin ini ke tatib mereka. Artinya apapun yang dibahas di DPR RI terkait dengan Aceh harus konsultasi. Baik. Nah, itu yang kami minta karena memang sesuai dengan isi undang-undang. Nah, itu. Kalau tidak konsultasi, maka bentrokan. Pasti bentrok, pasti berarti nggak menjalankan undang-undang. Baik. Undang-undang pasalnya udah ada, peraturan pelaksananya perpresnya juga sudah ada. Tinggal dilaksanakan, dimasukkan ke tatib, sehingga di tatib itu nanti ada bunyi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Aceh konsultasi. Berarti bentuk konsultasinya kan ada perpres itu. Tinggal kayak gitu aja. Nah, jadi itu. Kemudian kalau terkait dengan pilkada. Terkait dengan pilkada. Saya udah 2 kali diwawancarai. Dan tadi juga pagi-pagi juga dialog. UPA dia Tandu. Nah, UPA di Gunung Tandu. Bagi saya itu adalah bagian daripada keputusan kita. Okay. Di undang-undang PA lah kita sebut seperti itu. 11 2006 itu pasal 65 itu memang ayat 1 itu memang seperti apa yang tadi disampaikan, bahwasanya memang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati terus diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dengan adil, gitu-gitulah. Nah, jadi itu harus kita pegang. Bagi saya memperjuangkan pilkada Aceh tahun 2022 itu ya harus dasarnya itu, dan turunan dan pasal-pasal lain juga mengatur tentang bagaimana. Kalau dikatakan sekarang nggak diatur seperti surat KPU ke KIP itu, membalas surat itu ada karena nggak diatur secara terang. Ada peraturan pelaksanaannya, ada kanun, ada keputusan KIP yang bisa mengatur. Kanun juga ada, kanun tentang pilkada. 2017 kita sudah pilkada. Iya. Dasarnya apa? Undang-Undang 11, Undang-Undang PA. Padahal Undang-Undang Pilkada itu udah ada 2016, nomor 10, Undang-Undang Pilkada Nasional itu, nomor 10 tahun 2016. Tapi yang kita gunakan ketika Pilkada 2017 itu Undang-Undang kita, Undang-Undang PA. Kenapa sekarang 2022 dilarang? Ini kan apa dasarnya? Kemudian juga walaupun kemudian kita gunakan Undang-Undang Nasional itu, di pasal 199 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu disebutkan
ini undang-undang ini berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk Papua, Aceh, DIY, Jogja. Jakarta, DKI. Ya, karena memang daerah-daerah itu adalah daerah yang istimewa dan khusus. Kecuali ada ketentuan tersendiri yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Berarti kan Aceh punya undang-undang tersendiri, mengatur 5 tahun sekali. Kan clear. Jadi kalau sekarang masih ini, ya makanya saya katakan dari awal ketika kita masih briefing tadi, ya ini masih 50-50. Artinya gini, ini hal yang benar. Ini bukan hal yang pesak hoax ataupun hal yang salah kita perjuangkan. Enggak, ini yang kita perjuangkan hal yang benar. Punya dasar hukum ya. Dasar hukum yang kuat. Ya kan, maka perlu cara-cara yang benar juga untuk bisa meyakinkan Jakarta bahwa yang kamu pelakunya bukan hal yang salah. Betul, dasar. Jadi saya berpikir solusinya adalah kekuatan-kekuatan kita, terutama elit, ya, eksekutif dan legislatif. Saya secara langsung nggak termasuk. Kenapa? Secara komite 3 itu, komite saya sebagai wakil ketua nggak kemitraan kami nggak dengan Kemendagri, ada pihak lain. Artinya kekuatan-kekuatan kita itu eksekutif legislatif baik di Aceh maupun di Jakarta yang memang bersentuhan langsung dengan ini, saya pikir harus bersatu solid untuk kemudian menyelesaikan ini dengan cara-cara yang bijaksana. Wajar dulu bilati Hasan, dengan argumentatif, dengan pendekatan persuasi, bukan dengan kamkrum, bukan dengan ancam mengancam, bukan dengan ya gitulah, harus dengan santun. Coba dulu dengan santun, menyuai tem baru. Betubit Aceh tapi cara-cara yang bagus, yang baik itu memang kita selesaikan. Baik Ustadz, jadi kalau memang kita melaksanakan di tahun 2022 pilkada ini 2021 ya, seharusnya tahapan-tahapan pilkada itu harus dilakukan oleh April ini. Kan kemarin kan di Januari udah mengumumkan tahapan pilkada dimulai April. Kalau kadang orang kan bertanya, Pak Cokpeng, karena memang katanya di PPA nggak ada. Dia itu cabang itu ikut Batang. Bukan Batang ikut cabang. Karena keputusan politik ada pilkada, apapun yang menjadi ini sebagai Batang itu ikut. Anggaran ikut, pasti itu. Dan memang tersebut di pasal selanjutnya itu pasal 66 kalau nggak salah saya. Memang pilkada ini dilaksanakan dengan anggaran. Kalau sudah ini gampang dan boleh dicek. Pak Bustami Hamzah itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh udah siap anggaran. Itu kan tinggal direvisi, apalah istilahnya di keuangan itu kan direvisi atau gimana. Yang kini ketika ini sudah clear masalah ini dan diselenggarakan 2002, anggaran ada. Berarti anggaran untuk KIP di 2001 sampai 2002 ada? Ada. Tapi sekarang ketika belum ada keputusan politik diselenggarakan 2022, memang belum ada nomenklatur khusus untuk itu, ya kan? Tapi Pak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh sudah bilang ada. Dan memang secara ketentuan undang-undang seperti itu. Kalau ini jadi 2022, anggaran ada. Dan memang itu artinya itu tadi. Jadi nggak perlu takut cabang itu ada. Batang. Cabang ikut Batang ya. Jangan bukan Batang ikut cabang. Kalau nggak ada duit berarti Batang mati. Kan? Hidup sendiri cabang nggak bisa. Oke. Uang itu ikut kalau kebijakan ini, berarti cabang nanti ada. Uang itu ada. Baik. Seperti itu. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Betul-betul terakhir nih, ya. Betul-betul terakhir. Mencalonkan diri nggak sebagai gubernur? Enggak lah, enggak. Itu saya jawab. Kayak itu pertanyaan tuh. Saya gini, ya. Coba lihat survei calon gubernur itu. Baik. Atau calon wakil gubernur. Kalau diturutkan 20, 30 nama-nama tokoh itu nggak ada nama saya. Mana ada yang masukkan nama saya? Nah, tahu kita. Nggak ada ya. Ya dari tawaran nggak ada. Sekarang gini ya. Tawaran untuk jadi wagub mungkin? Nggak penting. Gitu. Jadi memang. Karena pernah ada gambar. Hah? Sama Hajuma pernah ada. Iya, tapi itu kan ecek-ecek
siapa tuh mungkin kan. Oke Yang oke. jelas bagi saya itu sekarang diamanahkan sebagai anggota DPD. Udah saya ingin jalankan ini amanah ini dengan baik, dan saya mohon doa juga kepada semuanya, semoga bisa saya jalankan amanah ini dengan baik, ada manfaat. Amin. Walaupun mungkin secara kewenangan DPD itu nggak seperti yang lain, nggak seperti DPR atau apa kan, tapi semoga ada manfaatnya lah bagi Aceh, bagi orang-orang yang sudah mempercayai saya. Kalau kemudian dalam perjalanannya politisi itu sama kayak PNS. PNS itu dari staff ingin jadi kasih, ingin jadi kabit, itu memang udah naluri profesi. Oke. Jadi kalau saya cita-cita abang jadi politisi ini apa? Jadi presiden. Karena top daripada puncak daripada karir politik itu presiden. Betul. Tapi kemudian kita juga harus realistis. Nyo teman awak Aceh jadi presiden Indonesia kan? Kan teman cerita kan? Ya, berarti minimal di bawah itu target, wajar politisi harus seperti itu. Ya kan? Ya target jadi menteri, target jadi gubernur ada. Cuman kita harus realistis. Di mana kita sekarang ini. Ya kan? Itu. Jadi kalau saya sekarang saya jawab enggak. Mungkin sampai besok belum enggak. Tapi Lusa mungkin bisa berubah. Saya kalau berpikir kayak gitu, saya mungkin berpikir dukung 2024. Biar saya mungkin punya waktu dua tahun ini ngajak UAS lagi, ini kan jadi. Tapi saya nggak bilang seperti itu. 2022 harus berpilkada karena memang itu keputusan Aceh. Itu adalah bentuk penghargaan saya kepada pendahulu-pendahulu kita, tokoh-tokoh Aceh kita yang sudah berjuang, sudah menghasilkan perdamaian. Tinggal kita menjaga itu. Tinggal Ya? kita menjaga itu, kita jalankan. Lebih mudah daripada apa yang mereka lakukan dulu. Ini bentuk penghargaan saya pribadi dan mungkin kita. Berarti apa yang diputuskan oleh mereka itu kita harus jaga. Itu simpel aja bagi saya. Kenapa kok ngotot kali 2022? Kenapa kok ngotot kali ngomong UPA? Kenapa? Inilah hasil orang-orang tua kita, hasil tokoh-tokoh kita dulu. Ini hasilnya. Mereka perdamaian GAM, MOU itu GAM dengan RI, kemudian turunannya hadir UPA. Inilah kita sekarang kita konsisten aja jaga ini biar nggak dikelabui lagi. Betul. Ya, makanya kalau dalam politik ini mungkin bukan cuma keinginan politik, bukan cuma political will yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan berpolitik. Kemampuan politik kita ada nggak? Baik. Jadi closing. Jadi intinya saya nggak menjalankan diri jadi. Jadi baik laki-laki ya. Jadi petuah terakhir dalam kondisi kita COVID, kita ditimpa banyak isu-isu dan lain sebagainya. Terakhir lagi ya. Petuah dari senator Aceh. Dari senator untuk anak milenial, untuk kami ya masyarakat pada umumnya, masyarakat Aceh pada umumnya. Saya di tengah pandemi ini ya hati Allah, hati Rasul dalam hukum ini. Patuhilah Allah, patuhi Rasul dan juga ulama hukum. Jadi dalam kondisi pandemi ini saya rasa nggak salah untuk tetap menjadikan ulama kita, umara kita sebagai panduan hidup. Kalau katanya ikut podcast, ya kan. Kalau katanya ini new normal, seperti apa kehidupannya new normal, kita ikut gitu kan. Tapi juga diri kita tentu harus kita pahami bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ketika kita ikut aturan, ikut anjuran, ikut petuah itu bukan juga kemudian kita pasrah. Jadinya kita harus kombinasikan antara petuah-petuah itu dengan juga daya kreativitas kita. Bahwasanya yang bisa merubah saya itu lebih baik itu saya sendiri, bukan orang lain. Jadi tetap berpikir positif, tetap harus punya ide-ide kreatif untuk selalu bergerak. Kita anak muda identik dengan dinamisasi, harus dinamis, nggak boleh stagnan, nggak boleh hanya berdiam, berpangku tangan. Itu maka saya katakan kayak tadi yang saya katakan, Anda 10 tahun ke depan itu bagaimana Anda sekarang. Jadi kalau Anda ingin baik 10 tahun ke depan kehidupan Anda, mulai dari sekarang. Itu mungkin. Baik dalam sosial, dalam ekonomi, dalam hal-hal lain juga seperti itu. Baik. Jangan sia-siakan inilah. Inna syababa wal faragha wal jilata mafsaratun lil mar'i ayyam mafsaratin. Bahwasanya masa muda, waktu kosong itu sebenarnya adalah mafsadah. Kehancuran ya. Bagi anak-anak muda itu kehancuran. Maka jangan sampai ada waktu kosong, ada masa muda itu hati-hati.
Belale. Belale. Betul. Ya. Otak itu cuman menerima kiri positif dan negatif. Kita anak muda umumnya pasti berpikir negatif. Tanya suroro kan pasti le yang ajak ke negatif. Maka isilah dengan hal positif biar nggak terajak untuk hal negatif. Baik. Insyaallah ya. Jadi kita sudah sejam ngobrol bersama Ustaz Fadzil Rahmi. Jadi alhamdulillah banyak kita tahu dari awal sampai akhir. Hatam. Nah, jadi kita doakan Ustadz sehat selalu. Amin. Menjalankan amanah sesuai ketentuan yang ada dan sukses terus untuk penonton musyahidin. Jadi jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.